Pertama kali saya beli branded item itu US brand ya, kalau nggak salah Coach atau Kate Spade. Itu saya beli pertama kali di eBay. Oke, lo apa? Balenciaga. Balenciaga. Oh iya benar Balenciaga, benar. Iya, Balenciaga. Jadi awalnya saya itu koleksi tas-tas brand dari USA. Kayak Coach, Tory Burch, Kate Spade, dan Michael Kors dan lainnya. LV sih waktu itu belinya second juga. Soalnya kan murah ya kalau second pastinya gitu. Yang pertama Tory Burch yang kira mini bag gitu. Tas yang saya punya pertama kali ya branded itu adalah LV ya. Ya LV itu pada saat itu saya beli yang model Speedy. Banyak kelebihannya. Jadi awalnya memang aku masih belum tahu tentang bisa dibeli untuk brand-brand second. Jadi selalu beli yang baru. Tapi setelah ada Irresistible Bazaar ini, baru tahu ternyata second itu bisa dibeli, bisa dijual lagi maksudnya, dan kita bisa sebagai customer bisa membelinya dan bisa memakainya gitu. Dan ternyata banyak keuntungannya karena banyak sekali kondisi yang masih bagus dan seperti like new, tapi kita bisa dapat affordable price yang banyak keuntungannya gitu. Jauh banget harganya dari harga yang baru. Tas branded itu setahun itu dia bisa naik ya. Dia bisa naik itu 3 sampai 4 kali. Khususnya branded seperti LV, Chanel, Balenciaga, hampir semua sih ya. Kalau kita ngomong Europe brand ya. Kalau kita dapet pre-love tapi masih yang bagus, itu untung banget. Yang pasti kita dapat harga murah, tapi kondisinya juga masih mulus banget gitu tuh pasti happy banget lah. Nah udah gitu kita pakai bangsa 1-2 bulan misalnya bosen gitu ya, kita jual lagi tuh juga masih bagus lah harganya gitu, nggak jatuh gitu. Dengan harga malah yang kadang lebih tinggi dibandingkan yang kita beli. Karena tiap tahunnya atau beberapa tahun kemudian itu kadang dari brand yang kita pakai itu mengalami kenaikan harga. Ada sih ya, kalau pre-love kalau selama kondisinya masih bagus kan berarti harganya udah turun dibanding harga new-nya. Kebetulan aku beli pre-love bag ini yang Coach, yang ini tote bag, jadi muat banyak, dan buat aku tote bag itu buat tas sehari-hari. Jadi kalau misalkan beli baru tuh agak sayang ya dipakainya. Jadi kalau beli pre-love kan udah masih good condition, tapi tetap bisa fungsional gitu. Karena buat sehari-hari ya pre-love aja nggak apa-apa sih. Keuntungan kita beli branded pre-love itu adalah kita bisa memilih ya branded apa yang kita mau sesuai budget kita. Karena terkadang kita pengen beli LV atau Dior misalnya, tapi kita budgetnya nggak bisa beli baru gitu. Nah kita pintar-pintar deh milihnya ke seller. Terus kadang-kadang kita bisa dapat barang yang susah, terus tapi ada pre-love-nya gitu. Keuntungannya belinya lebih murah, kadang-kadang kalau ada yang investasi jualnya bisa lebih mahal gitu. Kalau memang kita ingin membeli model yang klasik, itu saya sih menyarankan beli yang pre-love yang masih good condition, dimana kita bisa cari di pasar ini nih, karena kan kita bisa lihat sendiri ya kualitinya dan keadaan tas itu sendiri dibandingkan dengan kita beli baru yang harganya bisa gapnya lumayan jauh gitu. So yang kita beli itu ternyata bisa kita jual dengan harga lebih tinggi lagi. Itu tuh benar-benar investasi yang sangat-sangat menguntungkan dibandingkan ya investasi lainnya ya gitu. Atau kalaupun kita jual harganya sama pun ya kita jadinya pakai gratis kan. Gitu sih. Bener banget itu pandangan orang lain yang nggak ngerti ya. Oh enggak dong. Itu biasa aja. Tentu saja tidak. Kalau misalnya ya kita nggak mungkin ada di sini gitu. Kan bisa juga investasi juga justru. Betul. Setuju. Saya setuju dengan perkataan Ibu Rara. Oh, boros sih sebenarnya enggak ya, tapi kembali lagi kepada pribadi orang itu ya, karena kan tas itu kan bisa kita sebut memang bukan kebutuhan utama, tapi kan lebih ke hobi gitu ya. Kayak saya hobinya memang saya suka tas gitu. Sering banget, jadi kadang aku sekarang ini tahu begitu menguntungkannya investasi di tas
terkadang ada beberapa orang yang bilang, aduh ngapain sih beli tas puluhan juta, itu sangat konsumtif sekali. Ternyata yang aku alami itu malah tidak sama sekali. Kalau boros itu kita pakai tapi nggak tahu buat apa gitu kan ya, nggak jelas gitu. Kalau ini kan jelas, kita pakai bagus, kualitasnya ada, udah gitu dan kita tahu harga tas-tas branded ini setiap tahun itu naik. Aku selalu membeli barang itu selalu melihat apakah bisa dijual kembali, apakah harganya akan naik, apakah ini adalah demanding, koleksi tas yang demanding gitu. Jadi bukan aku memikirkan untuk dipakai saja yang hanya tersimpan di lemari gitu. Tapi saya memikirkannya ini adalah sesuatu hal yang bisa saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan menguntungkan sekali di saya. Kayak contoh saya 12 tahun lalu saya beli tas Chanel itu harganya 30 juta something. Sekarang dijual second 12 tahun kemudian itu harga secondnya tuh 80 jutaan. Jadi kalau menurut saya sih nggak boros ya. Asal kita bisa pinter milihnya, tas-tas mana yang memang naik terus harganya gitu. Jadi menurut saya itu nggak boros asal kita membeli model dan brand yang tepat. Sangat nggak boros, sangat. Karena aku mengalami sendiri, aku pemakai dan juga aku penjual juga, jadi aku tahu gimana merasakan keuntungan dari membeli tas-tas second ataupun tas-tas yang investasinya lebih tinggi. Kalau menurut aku sih bagian dari self reward ya kalau aku pribadi. Jadi nggak masalah kalau kamu misalnya invest ke brand bag, itu kan juga bisa jadi salah satu investment ya. Kalau ditanya boros atau enggak, ya sesuai kemampuan kan. Kita beli barang branded khususnya tas, kalau menurut saya itu investasi ya. Karena sama aja sih sebenarnya kalau kita beli emas, kita investasi di tas, misalnya kayak branded Chanel, Hermes, LV mungkin. Kalau LV mungkin kalau kita mau jual lagi harganya juga masih stabil, apalagi Chanel dan Hermes bisa lebih mahal karena belum tentu di counternya juga kita dapat. Saya mau ngajak sahabat Nova nih untuk join ke sini, lihat-lihat bazar kita, banyak barang-barang yang good deal banget yang bisa buat investasi ya, tentunya bukan buat boros-borosan ya. Ditunggu ya. Datang ya sahabat Nova ke Ires Urban Bazaar. Sekarang lagi ada di Spark. Kita masih ada sampai hari Minggu di BPTB itu ada banyak sekali barang-barang yang new dan juga ada yang second. Ke toko saya Magenta Wardrobe dengan IG-nya MWD by Nia. Jadi jangan lupa kesini ya di Irresistible Bazaar di Spark Senayan.